Sama juga disebutkan dari Masjidil Haram. Ketika itu disebutkan bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi itu sedang muttaji' fi hijr, sedang tidur-tiduran miring di sebuah kamar. Disebutkan di rumahnya Ummu Hani, ya, mahram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya Masjidil Haram yang dimaksud di ayat itu, ulama itu juga menjelaskan apa hukumnya sholat di hotel, apa hukumnya sholat di jalan rayanya dekat Masjidil Haram. Itu ulama berkata termasuk di Masjidil Haram. Kenapa? Karena ayat subhanalladzi asra bi abdihi minal Masjidil Haram ini, itu ketika itu Nabi Muhammad tidak sedang di dalam masjid, tapi berada di luar masjid, di rumahnya Ummu Hani. Cuman memang sekarang rumah Ummu Hani itu sudah menjadi dalam Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram dulu ukurannya berapa, Pak? Kecil. Ya. Sekarang berapa? Ummu Hani itu apa? Ummu Hani ini disebutkan mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebutkan sesusuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, kemudian alladzi barakna haulahu, nah ini intinya, ini linuriyahu min ayatina, supaya kami berikan tanda-tanda kebesaran kami kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti, Pak, kita puasa ayatnya gimana? La'allakum tattaqun. Ya. Kalau Isra Mi'raj ini ayatnya gimana? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami berikan tanda-tanda kebesaran kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Naam. Jamaah barakallahu fikum. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Tsani. Intinya adalah kita itu bukan di tanggalnya, tapi kita mengimani peristiwa ini. Ya. Dan alhamdulillah kita ini lahir menjadi orang muslim. Ya. Kalau di zaman itu kira-kira kita percaya apa enggak, Pak? Hah? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, irtadda ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah murtad sebagian sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita lahir muslim. Ya. Kemudian mereka itu thumma ja'u ila Abi Bakrin As-Siddiq, thumma ja'u ila Abi Bakar. Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar dan mereka mengatakan, "Ya Abu Bakar, ala tasma' ma yaz'umu sahibuka?" Wahai Abu Bakar, tidaklah kamu mendengar apa yang telah disangkakan, bahasanya yaz'um, disangkakan sama sahabatmu. Ini mereka sudah beriman loh ini ya. Bukan orang-orang kafir Mekah ini. Kamu sudah dengar belum apa yang disangkakan sama sahabatmu itu? Katanya dia telah Isra ke Masjidil Aqsa di malam hari, tadi malam, kemudian Mi'raj, kemudian naik ke atas langit, kemudian sekarang pagi-pagi berada bersama kita. Apa kata sahabat Abu Bakar? Apakah beliau cross check ke Nabi Muhammad SAW? Tidak. Beliau tanya, awaqala dzak, apakah dia mengatakannya? Apakah Nabi Muhammad SAW benar-benar mengatakannya? Kata mereka, na'am. Iya, betul. Apa kata Abu Bakar? Kalau memang Nabi Muhammad yang ngomong, saya percaya. Kemudian beliau mendapati julukan As-Siddiq. Masya Allah. Oleh karenanya dahulu ada seorang sahabat namanya Miqdad Ibn al-Aswad, ditanya, betapa indah mata yang telah melihat
jasad Nabi Muhammad SAW. Betapa indah telinga yang telah langsung mendengarkan sabda-sabda dari Nabi Muhammad SAW, yang telah melihat langsung bagaimana wahyu itu turun dan langsung mendengarkannya, wahyu kalamullah dari lisan Nabi Muhammad SAW. Apa kata sahabat Miqdad bin Al-Aswad? Iya, kalau kamu ketika itu termasuk yang beriman, kalau termasuk yang kufur. Alhamdulillah. Jadi kita ini bersyukur, umat Nabi Muhammad bukan sahabat ini, kita alhamdulillah bersyukur, termasuk dari ikhwan. Kata Nabi, wadidtu an alqa ikhwani, aku ingin ketemu sama saudara-saudaraku. Kemudian kata para sahabat, nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, lastum ikhwani, kalian bukan yang dimaksud dengan saudaraku. Yang dimaksud dengan saudaraku adalah mereka yang bisa-bisanya beriman kepadaku padahal gak pernah melihatku. Nabi itu kangen sama kita. Ya. Semoga termasuk betul-betul kita yang dikangeni sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Maka linuriyahu min ayatina, disebutkan ini adalah peristiwa Isra Mi'raj, busra, kabar bahagia dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Pak, Nabi Muhammad, bayangkan beliau itu ya, Islam itu sampai ke kita. Berarti beliau ahli strategi tidak? Berarti beliau ahli strategi kan? Strategi dakwahnya luar biasa. Siapa yang lebih pintar strategi dakwahnya? Kiai yang memiliki banyak umat atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan begitu keahliannya dalam strategi dakwahnya, beliau itu 3 tahun diem, tidak dakwah terang-terangan. Dakwahnya itu pelan-pelan dari orang ke orang. Susah enggak Pak dakwah kayak gitu? Kita dakwah di mana sekarang? Musola, pakai mikrofon, semuanya dengar. Ketika itu Nabi Muhammad datang satu-satu. Ketika itu ada orang yang sudah masuk Islam, bawa temennya. Abu Bakar membawa Utsman bin Affan, membawa Abdurrahman bin Auf untuk ini, ayo dengarkan dari sahabatku Muhammad yang mengaku sebagai Nabi, dia Nabiullah. Kemudian Nabi dakwahkan, mereka masuk Islam. 3 tahun. Nabi loh ini, bukan ustadz, Nabi ini. Setelah itu 3 tahun beliau dakwah, sudah memiliki sedikit umat. Kemudian beliau dakwah terang-terangan. Ketika beliau dakwah terang-terangan, beliau ini mengundang, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy. Maka datanglah orang-orang Quraisy. Disebutkan Nabi berada di sebuah bukit, apa itu bukit Safa ataupun bukit yang lainnya. Kemudian orang-orang Quraisy ini kumpul dan Nabi berdakwah. Ternyata dakwah itu, subhanallah Pak, kalau lihat dakwah Nabi Muhammad ketika itu, Nabi itu berkata gini, kalaulah aku kabarkan kepada kalian, ada di belakang bukitku ini pasukan perang yang sudah siap untuk membunuh kalian, untuk memerangi kalian, apakah kalian percaya? Secara rasional nggak percaya. Tapi apa kata jawaban mereka? Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami nggak pernah dengar engkau tuh berdusta wahai Muhammad ibn Abdullah, belum diketahui sebagai nabi. Kami nggak tahu engkau itu berdusta. Kami bakal percaya apapun yang engkau sampaikan. Rasionalnya Pak, kalau misalnya ada pasukan perang di balik bukitnya Nabi Muhammad SAW, bukitnya kecil, jangan dibayangkan gunung apa? Argopuro, Semeru, bahkan sama Gumuk Mas, Sofa itu lebih kecil. Ini gumuk apa namanya? Gumuk emas. Nama gumuknya. Tembok. Tidak sebesar itu. Kecil. Sofa itu kecil. Kalau misalnya Nabi Muhammad bicara di atas gumuk emas itu, apa gumuk tembok itu, kira-kira yang di bawah kedengeran enggak? Tidak kedengeran. Tinggi. Ini cuma sofa, gumuk kecil, bukit kecil.
Harusnya kan kalau misalnya ada pasukan perang, apalagi zaman dulu belum ada aspal, kan ada debunya kemana-mana. Tapi bayangkan mereka berkata, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami nggak pernah mendapatimu berdusta, kami nggak pernah meragukanmu, kami selalu percaya kepadamu. Sudah kena tek. Kemudian Nabi Muhammad berkata, berimanlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak bisa membantu kalian dengan silaturahmiku, dengan hubungan darahku kepada kalian, kecuali kalian beriman kepada Allah. Wahai Bani Abdis Syams, bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Allah. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Naufal, disebutkan keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua diem. Orang yang berakal, ya, masuk akal enggak? Habis ngomong, kamu adalah orang yang paling jujur, gak mungkin kami dustakan, terus berkata engkau pendusta. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ketika mereka sedang hening, bisa jadi mereka ini login bareng-bareng. Bisa jadi mereka ini masuk Islam bareng-bareng. Bisa jadi. Bisa jadi cara Nabi ketika itu sukses 100%, seluruh penduduk Mekah masuk Islam. Tapi ternyata ada yang bikin kacau. Siapa? Abu Lahab. Ya. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Engkau pendusta. Orang-orang yang awalnya mau beriman gak jadi. Orang-orang yang awalnya sedang berpikir, sedang terenyuh, gak jadi, bubar. Dan Abu Lahab adalah termasuk orang yang dimuliakan, sedangkan Nabi Muhammad SAW belum punya kedudukan ketika itu. Bubar gara-gara Abu Lahab. Pak, kalau kita dikecewakan sama orang, sama dikecewakan sama keluarga, lebih sakit yang mana? Apalagi ini pamannya sendiri. Paman, rumahnya sama Nabi sebelahan langsung. Rumahnya Nabi Muhammad dengan Abu Lahab bersebelahan langsung. Kemudian Nabi SAW beliau terus berdakwah. Abu Lahab ini disebutkan selalu mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad keliling, ya, maka Abu Lahab berkata, la tusaddiquhu fa innahu kadzdzab. Janganlah kalian percaya sama orang ini, sesungguhnya dia ini pendusta. Maka orang-orang yang gak kenal sama Nabi Muhammad, Mekah ketika itu ya juga sudah ada orang haji, ya. Mereka bertanya, siapa ini yang nyuruh beriman kepada Allah, tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah? Kemudian siapa itu di belakangnya? Maka dijawab, di belakangnya itu adalah Abu Lahab, pamannya, yang ngomong tadi namanya Muhammad ibn Abdullah, ponakannya. Apa kata orang-orang? Kalau pamannya aja mendustakan, ngapain kita percaya? Pengacau besar dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi terus berdakwah. Maka orang-orang kafir Mekah, mereka berusaha untuk ngasih perempuan, apa Pak istilahnya? Tahta wanita, harta tahta wanita. Nabi Muhammad SAW beliau ditawari wanita berkali-kali, bukan sekali Pak. Dan bukan, mohon maaf, bukan seperti wanita murahan, tapi wanita-wanita mulia, yang termulia dan yang tercantik ditawarkan untuk Nabi Muhammad SAW dengan syarat satu, jangan dakwah, jangan ngomong tauhid, jangan ngomong iman. Abot apa enteng Pak? Bukan wanita sembarangan loh ini. Wanita mulia, wanita cantik, wanita terpandang, dari keluarga terpandang. Mereka berkata, kalau engkau ingin dengan dakwahmu ini, engkau ingin memiliki wanita-wanita tercantik, maka kami siap untuk memberikan wanita-wanita tercantik di Mekah untukmu. Yang penting kamu diam, bukan sekali. Kalau sekali nolak, oke.
2 kali, 3 kali, disebutkan berkali-kali mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka menawarkan harta. Mereka mengatakan, kalau engkau menginginkan dengan dakwahmu ini supaya supaya engkau menjadi orang kaya, maka kami siap untuk menyumbangkan harta-harta kami, engkau menjadi orang paling kaya. Berkali-kali ditawari harta. Bukan sekali. Kalau saya ditawari, jangan dakwah di Gumuk Mas. Saya kasih uang 10 juta. Gak usah 2 kali, sekali saya ambil. Astaghfirullahaladzim. Bukan sekali, berkali-kali. Kemudian bahkan mereka mengatakan, kalau engkau dengan dakwahmu ini ingin untuk menjadi pemimpin kami, pemimpin ya, harta lain sama pemimpin. Pemimpin ini orang-orang Mekah, mereka juga ingin jadi pemimpin. Antara Abu Jahal dengan Abu Thalib dengan Abdul Muthalib, itu Bani Makhzum dengan Bani Abdul Muthalib, mereka bersaing untuk menjadi pemimpin. Ada persaingan juga di Mekah itu, sama kayak sekarang, paslon 1, paslon 2. Ada persaingan. Itu sampai-sampai mereka ini sudah sepakat. Wahai Muhammad ibn Abdullah, kalau engkau dengan dakwahmu ingin menjadi orang nomor 1, maka kami sudah sepakat kamu jadi orang nomor 1. Dan itu ditawarkan berkali-kali. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap tegar bahwa yang beliau inginkan adalah tauhid, iman. Mendakwahkan bahwasanya la ilaha illallah wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kemudian ternyata gagal. Mereka kemudian juga mengirim orang-orang tercerdas di antara mereka untuk debat sama Nabi Muhammad SAW. Berkali-kali ternyata kebanyakan utusan-utusan kafir Mekah mu'allaf semua. Mereka sudah menyampaikan syair-syairnya, mereka menyampaikan hujjah-hujjahnya, bahkan sebagian mereka menghina Nabi dengan syairnya, sampai-sampai mengatakan bahwasanya di Mekah tidak pernah ada bayi yang paling buruk dilahirkan kecuali engkau. Tapi Nabi jawab mereka semua dengan qala Allah. Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Mereka penyair, gak pernah dengarkan Al-Quran. Ketika langsung dengar Al-Quran dari Nabi, masuk Islam. Kata Allah, datangkan satu ayat yang bisa menandingi Al-Quran. Gak bisa. Al-Quran itu Pak, bahasanya mudah, maknanya tinggi. Bahasa itu ada 3. Bahasanya mudah, maknanya rendah. Bahasanya mudah, maknanya rendah. Bahasa saya ini sekarang mudah dan rendah, gampang dipahami. Kemudian ada bahasa itu yang bahasanya tinggi dan memahaminya susah. Kalau misalnya kita dengarkan kuliah umum dari profesor doktor di sebuah universitas, yang digunakan adalah bahasa bahasa ilmiah. Ngomong apa ini? Saya petani, saya tidak ngerti istilah-istilah itu. Tapi Al-Quran itu bukan yang 1 dan 2 ini. Bahasanya mudah, maknanya tinggi. Tidak bisa. Orang Arab itu kalau ngomong biasa, bahasanya mudah, maknanya mudah. Kalau mereka ngomong dengan syair, bahasanya tinggi, maknanya tinggi. Tapi Al-Quran bahasanya mudah, bahkan santri setengah tahun sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Karena begitu mudahnya Al-Quran itu. Tapi maknanya luar biasa. Maka mereka para penyair-penyair ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Pegang kepala mereka ini orang-orang kafir Mekah, ketua-ketuanya dimarahi sama Abu Jahal. Jadi delegasi, jadi utusan, kok malah masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal dan mereka orang-orang kafir Mekah, Abu Sufyan ketika itu masih kafir,
Mereka sampai-sampai datang kepada bersama-sama datang kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kami minta supaya ponakanmu itu suruh diem, dan kami akan berikan apapun yang mau dia minta, pokoknya diem. Maka ketika itu dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad menjawab, aku cuma mau satu, tauhid. Bingung Abu Thalib, ya. Nah, kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya am, wahai pamanku, law wada'u syamsa an yamini wal qamara an yasari li atruka hadzal din fa wallahi lan atrukah. Wahai pamanku, kalaulah beratnya beban dakwah ini, seakan-akan mereka itu menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan dakwah agama ini, maka demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Maka ketika itu apa kata Abu Thalib? Demi Allah aku akan menjagamu selama aku hidup. Maka dijaga, maka mereka nggak bisa melukai Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa mereka maunya bunuh Nabi Muhammad, tapi mereka nggak bisa. Bakal perang ini. Bakal perang mereka. Kemudian apa? Sampai-sampai kemudian mereka memboikot Nabi Muhammad SAW di tahun ke-7 Hijriah. Memboikot Nabi Muhammad SAW. Diboikot, Pak, dengan boikot perjanjian, nggak boleh nikah, masih mending. Ini nggak boleh ngomong, nggak boleh jual beli. Gimana hidupnya? Orang kalau nggak kulaan ini gimana? Kalau nggak beli gimana? Ada uang tapi nggak dikasih barang. Nah, mereka punya dinar, punya dirham, tapi mereka nggak bisa jual beli. Dulu kita pernah ini ya, apa? Isolasi, apa ini? Isolasi mandiri. Lockdown. Iya, kita pernah lockdown. Gimana itu? Ketika lockdown tuh saya masih di Arab ketika itu, Pak. Dan ketika itu di Arab, wah luar biasa. Betul-betul tidak ada apapun di jalan kecuali ambulan sama mobil polisi. Pokoknya semuanya itu ada lampu yang niu. Kalau selain itu tidak ada. Ini Nabi Muhammad diboikot. Gak ada yang mau menikahi Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin, dan juga orang-orang yang masih kafir tapi keluarga Nabi Muhammad, Bani Hashim. Tidak ada yang ngajak ngobrol dan tidak boleh jual beli sama mereka. 3 tahun. Sekarang itu kalau nggak salah Suriah sedang berusaha untuk merdeka, dalam hal merdeka ini untuk mengangkat hukuman dagang internasional. Nah ini diboikot kan, kayak Suriah kan diboikot, dagang internasionalnya diboikot. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian setelah 3 tahun itu ternyata di tahun ke-10 pamannya Abu Thalib meninggal. Disebutkan jelang, ada yang meriwayat menyatakan 3 hari, ya. Jelang 3 hari Khadijah meninggal. Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal. Selama ini yang menyokong dakwah Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, siapa? Khadijah, Abu Thalib. Sebagai seorang pemimpin, Abu Thalib. Tempat Nabi ketika pulang dan membesarkan hati Nabi Muhammad SAW, istrinya. Sekarang pemimpinnya Abu Thalib sudah nggak ada, istrinya juga nggak ada. Maka kemudian Allah berikan inna ma'al usri yusra. Di setiap yang susah itu ada yang mudah. Dalam keadaan susah itu, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan, mendapatkan mukjizat. Beliau Isra dan Mi'raj. Beliau Isra dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian beliau Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Araja, naik. Beliau naik dari Masjidil Aqsa sampai ke
langit Sidratul Muntaha, langit ketujuh dan di atasnya. Jamaah barakallahu fikum, subhanallah. Ketika naik, maka Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari bahwa beliau dicuci kembali hatinya. Nabi Muhammad SAW beliau itu hatinya dicuci dan beliau maksum. Kalau kita memang sudah ada haknya setan untuk ganggu kita. Setan itu kan kata Nabi SAW, yajri majrad dam, mengalir di aliran darah. Dan setiap manusia itu punya korin, ada setan khusus. Kita ini punya staf khusus. Setan, korin. Nah, oleh karenanya jamaah, Allah itu mencintai hamba yang bertaubat. Kalau manusia ini semuanya soleh, maka akan dibunuh, maka akan Allah musnahkan dan diganti sama orang-orang yang bermaksiat tapi bertobat. Ingat, bermaksiat tapi bertobat. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok saya ini sudah maksiat, kemudian saya tobat, kemudian ini saya kok maksiat lagi. Ini terkadang hati-hati, tipu daya setan jamaah. Dan pernah masuk ke diri saya sendiri, waliyadzubillah. Ketika itu saya sebagai santri yang rajin belajar di Indonesia, kemudian saya ketika itu bisa umroh hampir setiap bulan, bahkan bisa berkali-kali di Mekah karena dulu ketika maksiat di Jember, tak kira ketika saya ke Mekah nggak bakal maksiat, Pak. Ternyata di Mekah saya maksiat juga. Setan itu bilang ke diri saya, maksiat terus sudah. Hampir berhasil setan itu, Pak. Hampir frustasi saya ketika itu. Kok saya di depan Ka'bah ini maksiat? Ada nasihat umum Jadi disebutkan orang itu kalau sudah setiap hari lihat Ka'bah, ya sama kayak lihat musola ini. Beda sama orang tidak pernah lihat Ka'bah, ketika lihat Ka'bah nangis. Tapi kalau sudah lihat Ka'bah setiap hari, kepikiran maksiat ini, maksiat itu, depan Ka'bah. Sampai bisikan di diri saya ketika itu, lanjut maksiat. Ada apa? Taubat. Kamu depan Ka'bah maksiat. Hampir berhasil. Kalau sampai saya seperti itu, waliyadzubillah, setannya berhasil, saya kalah. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha memperbaiki diri, ketika salah berusaha untuk tobat, salah lagi tobat lagi. Yang penting tobatnya bukan main-main. Tobat main-main itu apa, Pak? Saya tobat ya Allah di lisan, tapi di hati saya besok mau ngulangi. Beda lagi orang betul-betul tobat sama Allah, dia betul-betul tidak mau ngulangi, tapi ternyata besok ngulangi. Beda, Pak. Beda Yang penting betul-betul tobat, berusaha tidak mau ngulangi, meskipun besok ngulangi. Dan jangan putus asa, saya ngulangi lagi, saya ngulangi lagi. Saya dulu tuh depan Ka'bah, ya Allah ngulangi lagi, ya Allah ngulangi lagi, ya Allah ngulangi lagi. Kata setan, lanjutkan. Menjadi hamba yang saleh adalah hamba yang banyak istighfar dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Nabi SAW beliau dicuci. Ketika beliau dicuci hatinya, kemudian beliau naik buraq. Buraq itu kata Nabi SAW adalah markabul anbiya, kendaraannya para nabi. Dan ketika itu buraq ini gak mau dinaiki sama Nabi SAW. Maka kemudian Jibril berkata, wahai buraq, diamlah, tenanglah, sesungguhnya tidak pernah menaikimu yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Tahu informasi itu, buraq langsung diam. Kata Nabi SAW, buraq ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari
bigol. Bigol itu peranakan kuda dan keledai. Kalau kuda Arab kan besar, kalau keledai kecil. Bigol itu peranakan kuda Arab dan keledai, tengah-tengahnya. Kalau dia jalan atau melompat, maka itu melompat ke tempat yang paling jauh mata memandang. Jadi paling jauh mata memandang, kemudian melompat dan melompat lagi sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW mengikat tali dari buraq ini di tempat biasanya para nabi-nabi Allah mengikatnya. Dan memang banyak nabi-nabi Allah itu dari Palestina. Banyak nabi-nabi Allah itu dari bumi Syam. Kemudian Nabi SAW beliau naiknya pakai apa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan dengan buraq, ada yang mengatakan tidak ada nas yang jelas dan sahih menyebutkan kalau buraq itu juga naik ke atas. Jadi kan di hadis yang sahih itu buraqnya diikat di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian naiknya bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Apakah sama buraq? Wallahu a'lam. Mungkin tidak. Sepertinya tidak. Kemudian Nabi SAW naik ke langit. Alhamdulillah, masya Allah ya. Naik ke langit. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, langit itu tentang bintang. Apa ayatnya? Tentang tata surya, tentang keindahan, lupa saya. Ya, subhanallah. Kemarin belum melihat keindahan tata surya, keindahan langit Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau naik di langit yang pertama. Di langit pertama bersama Jibril alaihi salatu wassalam, maka penjaga langit ini tanya. Penjaga langit tanya, "Man ma'ak?" Siapa bersamamu? Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, "Ma'i Muhammadun Nabiyullah." Bersamaku adalah Muhammad Nabi Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang diutus untuk naik? Apakah memang diutus untuk masuk? Maka Jibril menjawab, "Iya." Maka kemudian malaikat penjaga langit pertama menjawab, "Marhaban." Selamat datang. Nah, ini juga subhanallah ya. Jadi selamat datang itu sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya malaikat. Sunnahnya malaikat. Jadi kalau orang datang itu ya disambut. Jangan orang nggak datang nggak disambut. Kita ada tamu disambut. Kemudian di langit itu Nabi Muhammad SAW beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Hadza Adam fasallim alaih." Ini adalah Adam, maka salamlah kepadanya. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam menjawab, "Wa alaikassalam, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih." Selamat datang dengan anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang kedua. Ketika naik ke langit yang kedua sama. Kata penjaga langit kedua, "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Bersamaku Muhammad Nabi Allah Subhanahu wa taala." Bertanya, "Apakah sudah diizinkan?" "Iya, sudah diizinkan." Maka kemudian dibuka langit yang kedua. Di langit yang kedua kemudian Nabi Muhammad SAW beliau bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Isa. Naam. Bukan Nabi Isa. Dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah, ini kalau jawabannya Nabi Yahya dan Nabi Isa, kata mereka,
marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Tadi Nabi Adam apa? Selamat datang anak yang soleh. Nabi Isa, Nabi Yahya, selamat datang saudara yang soleh. Ya. Dan disebutkan ini adalah sepupu atau ibnul khalah, ya, atau paman jauh, ya. Nah, paman di atas. Kemudian Nabi SAW naik ke langit ketiga, keempat, kelima, bertemu dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Idris. Kemudian di langit yang keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa SAW. Ketika bertemu dengan Nabi Musa ini nangis. Maka Nabi Muhammad tanya, ma yubkik, apa yang bikin kamu ini menangis, wahai Musa SAW? Nabi Musa ternyata apa? Iri, subhanallah, Pak. Iri. Ya. Iri kok bisa karena ada nabi setelahku, bahkan disebutnya ada gulam, ada anak kecil, ada bocah. Ada bocah yang umatnya itu lebih banyak daripada umatku. Yang umatnya itu lebih banyak masuk surga daripada umatku. Subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim SAW. Nabi Ibrahim ini juga marhaban bil ibni salih, selamat datang anak yang soleh. Kenapa? Bapaknya juga, Nabi Ibrahim juga bapaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon bidara. Tahu pohon bidara, Pak, ya? Pohon bidara itu kan kecil-kecil. Seruas jari daunnya, ya, Pak. Tapi disebutkan sama Nabi SAW seperti warokohnya, daunnya itu seperti udhunil filah. Seperti apa? Telinganya gajah. Kemudian ada kayak buah-buah kecil, ya, di bidara itu buahnya besar. Buahnya besar. Kita pernah lihat buah besar, ya, Pak? Nah, apa buah paling besar? Nangka paling. Ini buahnya besar. Kata Nabi SAW, buahnya besar. Kemudian Nabi SAW datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibersamai Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Nabi mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mendengarkan langsung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara Jibril. Dan ini satu-satunya kalamullah yang langsung Nabi dengar dari Allah tanpa Jibril. Al-Quran semuanya melalui Jibril, tapi perintah solat adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu disebutkan, apakah Nabi Muhammad SAW beliau Isra'nya itu, beliau Mi'rajnya, apakah beliau mimpi atau asli? Kalau asli, apakah jasadnya atau hanya rohnya? Maka keyakinan kita, wallahu a'lam, keyakinan kita adalah bukan mimpi, tapi asli. Dan yang naik itu bukan cuma rohnya Nabi Muhammad SAW, tapi roh dan jasad beliau SAW. Kemudian beliau ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah beliau melihat Allah? Tidak melihat Allah, tidak bisa melihat Allah. Hijabuhun nur, ya, ada hijab, ada cahaya, ada penghalang, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itu ada di langit ke-7. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika minta bertemu, ketika minta melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama. Dia kemudian apa? Semaput, kena pingsan, kena cahaya penghalang. Akan tapi cahaya penghalang ini nanti akan disingkap, kemudian manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar bisa melihat Allah. Maka orang-orang yang beriman tambah senang dan orang-orang kafir tambah takut.
tambah sedih. Kemudian di surga, nikmat yang paling besar adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saat ini belum ada yang pernah melihat Allah. Ya. Nabi Muhammad tidak sampai melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat-riwayat, ada yang mengatakan melihat tapi tidak jelas ya, tidak jelas, tidak mengatakan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ada riwayat Ibnu Abbas tapi tidak jelas. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan perintah sholat 50 waktu. Pak, kalau 50 waktu berarti per berapa menit, Pak? 24 jam dibagi 24 jam dikali 60 menit. Setengah jam sekali, Pak ya? Kurang lebih setengah jam sekali, 28. Pasnya 28 menit sekali sholat. Gimana, Pak? Dan disebutkan wallahu a'lam, sebagian ulama saya pernah baca, jadi pertama kali sholat itu 2 rakaat. Jadi 5 waktu 2 rakaat semua, enggak 2 4 3 4 bukan. Tapi 2 rakaat semua. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika dilewati sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang jangan. Atas dasar apa bilang jangan? Pengalaman. Ini ya, Pak. Guru paling baik adalah pengalaman. Dan supaya kita nggak banyak salah, pelajari pengalamannya orang. Jangan kita nyoba sendiri. Ya. Susah, suksesnya lama nanti. Ya. Selesai ini. Taib. Jamaah barakallahu fikum, semoga kita bisa mengambil hikmah. Subhanallah, ini solat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ya, hikmahnya juga selain solat adalah kita ini kalau berjuang, insya Allah Allah kasih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh pasti akan Allah mudahkan jalannya. Ya. Semoga Allah mudahkan jalan kita kepada kebaikan-kebaikan, dan teruslah bersemangat. Sesungguhnya dari setiap yang susah pasti ada kemudahan. Barakallahu fikum. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.